Kita akan membahas alat indera, yaitu mata. Mata adalah salah satu alat indera kita yang digunakan untuk mengetahui keadaan dari luar tubuh manusia. Dengan cara melihat, bagaimana kita dapat melihat dan bagian-bagian apakah yang terdapat pada mata. Mata secara umum dibagi menjadi dua bagian. Bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar antara lain adalah alis mata, kelopak mata, kelenjar, air mata, dan bulu mata. Di mana masing-masing bagian ini memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, alis berfungsi untuk mencegah keringat mata masuk ke mata. Untuk kelopak mata berfungsi melindungi bola mata, melindungi dari cahaya, dan melindungi dari kotoran yang masuk. Misalkan jika ada cahaya yang menyilaukan, maka kelopak mata akan menutup atau mata kita akan terpejam. Atau bisa juga, jika ada benda kecil yang masuk ke dalam mata kita, maka kita akan tertutup sejenak. Kemudian untuk kelenjar air mata yang menghasilkan air mata, di mana air mata ini berfungsi membasahi mata agar nanti mata dapat dengan mudah digerakkan. Selain itu, air mata juga berfungsi untuk membawa kotoran yang sudah masuk ke dalam bola mata kita agar dapat keluar dari mata yang terbawa oleh air mata. Ini adalah fungsi dari air mata. Kemudian fungsi dari bulu mata, yaitu untuk mengurangi cahaya atau kotoran yang mungkin akan masuk ke dalam mata. Jadi bulu mata seperti tirai dari mata. Lalu apa sajakah bagian dalam dari mata? Jika kita lihat pada gambar, ini adalah gambar mata bagian luar. Sedangkan bola mata bagian dalam dari mata, jika kita perhatikan, mata terdapat bagian putih, di mana bagian putih dari mata disebut dengan sklera mata. Jika ini adalah gambar bola matanya, untuk bagian putih adalah sklera matanya. Dari sklera mata ini ada sebagian mata yang tidak putih, dan bagian yang tidak putih disebut dengan kornea mata. Kornea mata berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya yang untuk pertama kalinya pada bola mata. Jadi kornea yang letaknya paling depan di bagian dalam mata. Sehingga kornea merupakan penerima cahaya pertama dari bagian bola mata. Dan selanjutnya cahaya akan dimasukkan atau diteruskan ke bagian mata yang lebih dalam. Jika kita perhatikan bola mata, ada bagian yang berwarna, yaitu pada bagian ini. Biasanya berwarna coklat, biru. Ini disebut dengan iris mata, atau yang disebut dengan selaput pelangi, karena berwarna-warni, di mana pada gambar bola mata, letak iris atau selaput pelangi adalah ini. Fungsi dari iris adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata, di mana pada saat mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata, iris tidak bekerja sendiri, melainkan ada bagian mata lainnya yang membantu. Jika iris berada di bagian sini dan berwarna, kemudian di tengah-tengah mata ada bagian mata yang berwarna hitam. Inilah yang disebut dengan pupil.
Iris dan pupil inilah yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Iris mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cahaya memperbesar atau memperkecil pupil. Jadi jika ada cahaya yang terlalu banyak masuk ke dalam mata, maka iris akan menggerakkan pupil untuk mengecil. Sedangkan jika intensitas cahayanya terlalu rendah, maka pupil akan memperbesar, di mana pupil adalah bagian dari iris. Letak pupil dan iris berada dalam suatu lapisan yang disebut dengan lapisan koroid. Bagian mata yang lainnya adalah retina mata atau selaput jala. Retina dibagi menjadi dua bagian, yaitu bintik kuning dan bintik buta. Bagian bintik kuning adalah bagian dari retina yang peka terhadap rangsangan cahaya, sedangkan bagian bintik buta adalah bagian dari retina yang tidak peka terhadap rangsangan cahaya. Agar sebuah benda dapat dilihat oleh mata kita, maka cahaya yang masuk ke dalam mata harus sampai ke dalam bintik kuning. Bagaimana cara agar cahaya dapat sampai ke retina atau bintik kuning? Agar dapat sampai ke bintik kuning atau retina, maka ada bagian mata yang mengarahkannya, yaitu disebut dengan lensa mata. Dalam mengarahkan cahaya agar sampai ke retina, maka lensa dapat menjadi cembung atau menjadi pipih, di mana kemanapun lensa ini daya akomodasi dari mata di mana kemampuan lensa ini, daya akomodasi dari mata. Bagian mata selanjutnya adalah saraf-saraf mata atau saraf-saraf optik, di mana saraf-saraf ini akan membawa rangsangan ke otak dan di otak akan diproses. Jika sampai ke otak dengan baik, maka sebuah benda akan dapat kita lihat. Dan saraf-saraf ini akan ada ujung ke mata. Tempat keluarnya saraf pada mata terletak pada bintik buta. Jadi bagian mata yang terdapat atau tepat keluarnya saraf adalah bintik buta. Bagian mata lainnya adalah otot-otot mata. Fungsi dari otot mata adalah tempat menempelnya bola mata. Otot mata terdapat 3 pasang. Masing-masing otot atau ketiga pasang otot ini berfungsi juga untuk melakukan gerak ke kiri dan ke kanan, gerak atas dan bawah ataupun gerak memutar. Inilah bagian-bagian mata dan kegunaannya.